Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arnaldi, apa kabar? Alhamdulillah baik, masih tetap semangat. Semangat, kayaknya bahagia banget di pagi hari ini ya. Ya, cerah, segar, apalagi di suasana alam yang begitu indah dan begitu sejuk sekali. Sejuk sekali. Alhamdulillah. Nah, Bang Aldi, sekarang tema kita adalah tentang konsep bahagia. Nah, banyak yang mengatakan carilah kebahagiaan. Nah, sebenarnya bahagia itu dicari atau diciptakan? Oke, baik ya, menarik sekali. Kata-katanya begitu simpel, kata bahagia. Ya, sebenarnya kalau kita dasari lagi, apa itu konsep kebahagiaan sebenarnya? Kebahagiaan merupakan suatu rasa, suatu perasaan seseorang, bagaimana dia mengukur rasa kepuasan di dalam dirinya dengan penuh dengan rasa kesyukuran di dalam diri seseorang. Dan ternyata kebahagiaan itu sifatnya tidak bisa terukur dengan yang namanya materi-materi atau secara kuantitatif. Oh, jadi bahagia itu secara keseluruhan tidak harus mewah ya. Iya. Nah, sekarang kita masuk lagi nih Bang Aldi. Konsep untuk bahagia itu seperti apa? Karena ada konsepnya. Ini konsep bahagia ini seperti itu. Nah, menurut Bang Aldi gimana nih konsep sebuah kebahagiaan? Oke, ada orang yang mengukur bagaimana tingkat skala kebahagiaan seseorang. Iya, ada benar. yang orang yang mengukur bagaimana kesejahteraan psikologi seseorang atau subject well-being seseorang. Macam-macam orang mengukur konsep kebahagiaan itu. Seperti apa bisa diukur konsep kebahagiaan itu? Ada beberapa indikator yang bisa dikatakan seseorang itu dikatakan dia merasakan kebahagiaan. Yang pertama adalah ketika dia merasakan sesuatu yang ada di dalam dirinya mendatangkan suatu kepuasan di dalam dirinya. Sudah puas. Kemudian yang kedua adalah selalu senantiasa bersyukur. Yang ketiga, kebahagiaan itu adalah ketika dia memberikan kebahagiaan juga untuk orang lain, maka diri dia lebih bahagia lagi. Dan yang keempat, bagaimana dia memiliki indikator-indikator dia berbahagia adalah ketika diri dia adalah merasa membutuhkan diri untuk senantiasa berbuat baik dan melakukan yang terbaik dalam hidup. Wah, jadi bahagia itu salah satu tadi yang disebutkan adalah dia mampu menciptakan dan berbagi kepada sesama. Iya. Itu merupakan sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai ya. Benar. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menentukan wah orang ini standarnya udah bahagia apa belum sih? Iya, benar. Orang ini standarnya bahagia atau belum? Itu tergantung bagaimana dia merasakan ketenangan di dalam diri. Bagaimana dia merasakan rasa cinta yang berlipat-lipat kepada diri dia dan juga orang lain dan juga kepada Tuhan yang lain. Nah, maka dari itu memang dalam kebahagiaan ini sifatnya begitu abstrak dan tergantung dari diri seseorang. Namun ingatlah, ada standar mutlak di dalam konsep yang sifatnya filosofi kebahagiaan itu. Yang ternyata kebahagiaan itu, kata Buya Hamka, adalah bahagia itu dekat sebenarnya dan ada dari dalam diri orang lain. Ketika seseorang mengatakan bahwa dia sudah sukses, dia sudah bahagia, karena apa? Karena standarnya dia ingin membutuhkan pengakuan. Pada sebenarnya pengakuan itu senantiasa berlawanan dengan yang namanya bermanfaat dengan orang lain, bermanfaat untuk diri orang lain, dan itu adalah sebenarnya kebahagiaan yang bisa mendatangkan ketenangan bagi diri dia. Oh gitu ya. Nah, dalam keseharian ada nggak Bang Aldi orang itu bahagianya semu? Jadi di depan orang layak ataupun di depan umum, sosial media mereka selalu mengumbar seolah-olah mereka itu bahagia dengan keadaan yang dijalaninya sekarang. Iya. Padahal ketika mereka mengalami ataupun ketika berada di kesendirian, mereka malah tidak bahagia. Ya, bisa saja hal itu seperti itu terjadi ketika kebahagiaan yang dicari adalah kebahagiaan yang sifatnya semu, kebahagiaan yang sifatnya sesaat
bahkan tidak mendatangkan dampak positif pada dirinya, kepada ketenangan dan kualitas dirinya. Apabila kebahagiaan itu muncul, maka yang terjadi adalah kehausan dan kekeringan di dalam jiwanya. Maka dari itu dia butuh mendapatkan suatu kebahagiaan yang hakiki. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan itu dicari dari faktor dari luar diri dia, pengakuan dari orang lain, perlakuan pelayanan dari orang lain kepada diri dia, kemudian juga diberikan hal-hal tuntutan negara kepada dirinya. Padahal itu adalah faktor-faktor kebahagiaan dari luar diri. Padahal sebenarnya adalah kebahagiaan yang dicari adalah kebahagiaan yang dimunculkan dari diri dia sebenarnya. Karena pada itu untuk mencegah hal-hal yang sifatnya semu itu, maka dari itu adalah mencari sebuah support group atau support system yang juga memberikan dampak positif pada diri dia, melawan hal-hal yang sifatnya semu tadi. Oh gitu. Jadi intinya kebahagiaan itu memang harus berada dari dalam diri masing-masing orang gitu ya. Jadi tolak ukur dan standarnya pun tidak bisa diukur dari materi, jabatan dan lain-lainnya. Benar nggak? Benar sekali. Nah, sekarang nih pertanyaan terakhir nih, Bang Aldi ya. Ya. Apa faktor-faktor yang membuat orang tidak bahagia? Padahal dari fasilitas yang mereka terima, yang mereka dapatkan sudah, itu sudah, kalau orang lain melihat udah wah sekali, lebih dari cukup, tapi mereka itu tidak bahagia. Apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu? Iya, betul. Pertama adalah faktor nilai yang menjadi pedoman itu masih goyah. Yang sebenarnya harus punya nilai keyakinan atau value dalam dirinya yang lebih bernilai lagi. Artinya apa? Kebahagiaan saat diri dia memang benar-benar dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya menjadi standar, dan akan mendatangkan di dalam dirinya adalah sebuah ketenangan, rasa cinta, rasa taat, rasa berkorban hal apapun. Kemudian juga faktor apa lagi selain faktor dia jauh dari Tuhan? Faktor yang sebenarnya yang muncul adalah karena faktor memiliki standar ukuran yang hanya sifatnya materi. Wah, jadi kalau seandainya mencari bahagia orientasinya materi saja, itu pasti akan mendapatkan bahagia yang semu. Betul. Karena kita tahu bahwasanya materi itu tidak kekal sifatnya ya. Nah, baik Bang Aldi, tips-tips apa saja nih bagi generasi muda supaya mereka itu bahagia dalam menjalani aktivitas keseharian sehingga mampu kedepannya meraih impian dan cita-citanya masing-masing. Baik, betul ya. Yang pertama adalah milikilah nilai-nilai positif dalam hidup yang sifatnya adalah fundamental dan bisa dicapai, dan benar-benar mendatangkan ketenangan. Kalau kita sudah salah dalam hal mempedomani hidup ini, maka akan mendapatkan bahagia yang semu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah milikilah atau bertemanlah dengan orang-orang yang positif, yang memiliki support terhadap diri kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Yang ketiga adalah senantiasa melakukan suatu kebaikan kepada siapapun, kepada orang dari latar belakang manapun, kepada makhluk apapun, termasuk juga bumi Tuhan yang begitu indah seperti ini. Kita menyiram, memupuk, menjaga, membersihkan semak belukar, itu sudah menjadi kebahagiaan bagi diri kita. Hal-hal apapun bisa kita raih untuk mendapatkan kebahagiaan, mulai dari yang kecil sampai hal-hal yang sifatnya besar. Kita harus punya suatu dana yang besar dulu, habis itu kita nyumbang, enggak. Mulai dari hal-hal yang kecil. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi mulai dari hal yang kecil sampai kepada hal yang besar. Benar. Yang intinya kita melakukannya secara ikhlas. Tanpa ada mengharapkan pengakuan dari orang lain. Sekali. Baik teman-teman semua, terima kasih Bang Aldi atas materi tentang bagaimana bahagia. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.